Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah, ini berbagi informasi terkait kontroversi di Meikarta. Jadi ini mengejutkan ya, diduga selundupan TKA asal Cina. Ini harus diperiksa detail ini kawan, Meikarta ini. Nah, simak kronologi selengkapnya ya. Ini saya ambil dari media online Demokrasi News. Yaitu Meikarta, mega proyek kota terencana yang dibangun oleh Lipo Group yang tidak kunjung rampung. Meski di awal sangat jor-joran beriklan, telah berkali-kali tersandung masalah. Proyek yang terletak di Bekasi ini misalnya pernah terkendala masalah tata ruang. Petinggi mereka pun tersandung perkara hukum dengan dugaan suap ke pejabat daerah. Baru-baru ini daftar masalah tersebut bertambah. Kabarnya ada banyak tenaga kerja asing atau TKA asal Cina yang bekerja di sana dengan status ilegal tak memiliki dokumen resmi. Isu ini makin menguat setelah seorang pekerja Cina ditemukan meninggal dunia di lantai 11 proyek apartemen Jumat 7 Februari 2020 lalu. Kepada reporter Tirto, Rabu 12 Februari 2020, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Budianto mengklaim ada ribuan TKA Cina ilegal di Meikarta. Dugaan ini muncul setelah beberapa instansi menggelar pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran corona. Sebuah virus asal Cina yang telah mengakibatkan seribuan orang meninggal di seluruh dunia. Saat pemeriksaan itu, Budianto mengatakan hanya ada seratusan TKA Cina. Angka ini tak sesuai dengan data perusahaan yang mengklaim hanya mempekerjakan 7 orang. Dan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang menyebutkan angka 260. Selain ketidakcocokan data dengan temuan lapangan, klaim ribuan TKA ilegal ini juga didasarkan pada prediksi dan investigasi, kata Budianto. Budianto mengatakan 7 pekerja versi pengemban dan 260 versi dinas tidak masuk akal, mengingat beban kerja para buruh yang harus membangun 15 tower. Hitung saja, masa 10 orang yang mengerjakan, satu tower itu bisa dikerjakan 200 orang, katanya. Pengembang juga kerap berubah-ubah soal jumlah pekerja. Kepada Dinas Konstruksi, kata Budianto, PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang Meikarta pernah mengatakan hanya mempekerjakan 50 TKA, tapi lantas berubah jadi 86. Menurutnya, semua ini terjadi karena pengembang tidak melaporkan semua yang dikerjakan dan tidak mengerjakan semua yang dilaporkan. Politikus dari PKS itu lantas meminta Presiden Joko Widodo juga Kementerian Ketenagakerjaan lebih awas memfilter tenaga kerja yang masuk ke Indonesia agar tidak ada yang abal-abal. Belum dipastikan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhub menegaskan instansinya memang memegang data TKA Cina ilegal. Cina legal seperti yang dikatakan Budianto, angka tepatnya 267. Namun katanya kepada reporter Tirto, dinas belum punya data pekerja ilegal. Sub menegaskan isu ribuan TKA Cina ilegal yang dikatakan Budianto tidak berasal dari data instansinya. Saya tidak bisa menyebut itu 2.000 atau 3.000 pekerja, tegasnya. Sampai Senin 10 Februari 2020, Dinas masih fokus memeriksa kesehatan para pekerja. Jika urusan corona selesai, Dinas baru akan merampungkan pemeriksaan status para TKA.
Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Petrus Teguh mencatat ada 947 warga negara asing Cina yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Tak semua pekerja, ada pula yang pelajar bahkan lansia. Teguh tak paham kenapa muncul angka ribuan TKA Cina kerja di Mekarta. Di data kami bukan seperti itu, kami tidak tahu data dari mana, katanya seperti dikutip dari Antara. Pengelola Meikarta sendiri membantah telah mempekerjakan ribuan TKA Cina secara ilegal. Direktur Komunikasi Meikarta Danang Kemayan Jati mengatakan jumlah TKA yang bekerja di proyek itu mencapai 86 orang, sementara pekerja lokal ada 5.000 orang. Status pekerja WNA yang dipekerjakan di Meikarta minimal supervisor atau case spesialis, kata Danang. Seluruh TKA yang dipekerjakan di proyek Meikarta direkrut oleh jasa kontraktor bernama Cina Kontraktor dan sudah memiliki izin resmi sesuai dengan undang-undang, klaimnya. Nah, ini informasi kawannya. Jadi kejadian ini adalah tahun 2020. Ya, tahun 2020. Tapi ini baru dinaikkan oleh Demokrasi News Februari 27 Februari 2023. Nah, agar tidak terjadi simpang siur tentang informasi ini, sebaiknya Meikarta dicek, diperiksa dalamnya ya, dicek betul. Ya. Karena apa? Kalau terlalu banyak TKA Cina yang masuk, itu sama saja mengambil hak ya pekerja lokal ya warga lokal untuk bekerja ya, kecuali mereka itu adalah tenaga ahli, boleh lah. Makanya itu kalian-kalian ya yang bangsa-bangsa asing ya dari negara-negara asing kalau mau investasi ke Indonesia ya paling tidak kalian bisa berbahasa Indonesia ya, seperti itu ya, harus yang memang agak lama bekerja di Indonesia paling tidak bisa berbahasa Indonesia. Nah, inilah pentingnya yang namanya bisa berbahasa kepada wilayah yang dikunjungi kalau itu berinvestasi jangka panjang. Nah, ya kan, ini nggak tahu ini sampai sekarang Meikarta masih pro kontra ya, kontroversi ya, termasuk ya beberapa waktu lalu anggota DPR RI nah, itu marah-marah ya karena adanya di situ yang sudah mengambil rumah apakah itu di Meikarta, uang sudah di store ya, tetapi tidak ada rumah katanya, tidak ada tempat. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya coba dicek betul ini Meikarta ini seperti apa sebenarnya. Padahal dulu kan Meikarta saya lihat hampir di mana-mana itu ada iklannya. Sekarang kok malah seperti ini. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.